Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ونصلي ونسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwa fiddin yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang insyaallah penuh keberkahan ini kita kembali bisa melanjutkan untuk membahas hadis-hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang mana minggu yang telah lalu kita telah membahas hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis yang disebut sebagai hadis wali, hadis tentang bagaimana caranya menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, yang mana wali Allah di dalam agama Islam adalah mereka yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan cintanya dibuktikan dengan amal perbuatan, tidak hanya mengklaim belaka tanpa kemudian bukti. Yang mana di antara bukti kalau orang ini menjadi wali Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah baik yang wajib ataupun yang sunnah, dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang sunnah sampai Allah kemudian mencintainya. Ini adalah tanda yang pertama. Dan yang kedua, doa seorang wali itu pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah konsep wali Islam, ya, wali Allah di dalam agama Islam, yang mana dua-duanya itu bersumber, ya, dari iman dan takwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang-orang yang tidak pernah takut dan tidak bersedih, yang mana ciri khasnya adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan bertakwa. Kemudian kita sekarang akan membahas hadis yang ke-39. Sudah alhamdulillah tinggal 3 lagi insyaallah khatam kita, ya, kitab Arba'in An-Nawawi rahimahullahu taala, ya. Kita mendoakan Imam An-Nawawi, guru-guru kita yang mengajarkan kita, ya. Hadis yang ke-39, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tajawazali sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tajawazali, Allah Subhanahu wa taala mengampuni karena Nabi sallallahu alaihi wasallam an ummati, untuk umatku. Mengampuni dari apa? Al khata, ya, karena di sini khata itu salah, tapi diartikan sebagai, ya, ketidaksengajaan. Wanisyan, karena lupa.
wa mastukrihu anhu wa mastukrihu alaihi, dan apa yang dipaksakan, perkara-perkara yang dipaksakan untuk dilakukan. Hadisnya sangat pendek. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza li an ummati al-khata'u wa nisyanu wa mastukrihu alaihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni beberapa hal karenaku untuk umatku. Yang pertama karena tidak sengaja. Yang kedua karena lupa. Yang ketiga karena dipaksakan. Hadis riwayat atau rawahu hasan, haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi. Hadis ini termasuk hadis yang hasan. Hadis yang hasan, hadis yang dibolehkan untuk berhujjah dengan hadis ini. Meskipun beberapa ulama mengatakan hadis ini dhaif, akan tetapi Imam An-Nawawi tetap mengatakan hadis ini sebagai hadis yang hasan. Kenapa? Karena ada syawahid, penguat-penguat baik dari Al-Qur'an atau dari yang lainnya. Jadi kalau dilihat dari sanadnya, hadis ini memang dhaif. Tapi tidak serta-merta hadis itu dinilai hadis dhaif ketika sanadnya dhaif. Tapi kalau seandainya hadis ini yang dhaif dan kemudian ada syawahid, ada penguat-penguat dari Al-Quran, maknanya senada dengan hadis ini, atau dari hadis-hadis yang lain maknanya sama dengan hadis yang ini, meskipun sanadnya itu dhaif, maka hadis ini bisa menjadi hasan. Dan ada juga meskipun hadis ini dari segi sanadnya sahih, tapi ternyata hadis ini tidak diamalkan oleh para ulama-ulama, sepakat untuk tidak diamalkan, maka hadis ini bisa dikatakan dhaif. Atau meskipun hadis ini sahih, tapi ada riwayat yang kemudian rawinya authaq dan diselisih. Hadis sanadnya sahih, tapi menyelisih hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih sahih lagi, maka hadis itu bisa dinilai sebagai hadis dhaif. Namanya adalah syadz, nyeleneh. Ya. Kenapa kok nyeleneh? Karena hadis ini dilihat dari sanadnya sahih, tapi ternyata menyelisihi sanad yang lebih sahih, maka ini menjadi lemah. Kenapa? Karena syadz, nyeleneh. Ada yang hadis kemudian sanadnya sahih tapi tidak diamalkan, maka berarti ini ada ilahnya. Berarti hadis ini ada penyakitnya. Ya, maka ini juga menjadi hadis yang dhaif. Dan meskipun hadis ini dhaif, lemah, tapi dikuatkan dengan ayat Al-Qur'an yang senada maknanya atau hadis yang lain, maka menjadi hasan sebagaimana hadis yang kita baca sekarang ini, ya. Karena dikuatkan dengan ayat-ayat yang ada. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud, seorang sahabat yang bapaknya adalah Abdullah ibnu Abbas, bapaknya adalah pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abdullah ibnu Abbas merupakan ikonnya ulamanya sahabat, yang mana merupakan turjumanul Quran, penafsir Al-Quran, yang beliau menghafal banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Ada sekitar 1660 hadis yang kemudian diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Dan beliau termasuk ulama-ulamanya sahabat, dan meninggal dunia wafat pada tahun 68 Hijriah. Dalam hal ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan hadis yang pendek, tapi mungkin kita akan menggali beberapa faedah dari hadis ini. Beliau mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza li an ummati al-khata'u wa nisyanu wa mastukrihu alaihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan beberapa hal karena aku untuk umatku. Yang pertama karena tidak sengaja, yang kedua karena lupa, yang ketiga karena dipaksa. Jadi pemaafan beberapa hal ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan keutamaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaafkan ini maksudnya apa yang dilakukan oleh orang
dengan tidak sengaja, dengan lupa, dengan dipaksa, ini artinya adalah tidak dihisab dan dia tidak kemudian mendapatkan dosa. Dan ulama mengatakan hadis ini merupakan setengah agama. Kenapa? Setengah agama kalau dilihat dari amal perbuatan, karena amal perbuatan itu dibagi menjadi dua, yang disengaja dan yang tidak disengaja. Nah, ini adalah setengah dari agama kalau dilihat dari perbuatan yang disengaja dan tidak disengaja, maka ini yang tidak disengaja, maka seakan-akan ini setengah agama. Kemudian jemaah dirahmati Allah, kita akan perinci 3 perkara yang kemudian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan, ya, maksudnya apa? Maksudnya dia melakukan sesuatu. Yang sesuatu ini dibolehkan, tapi ternyata mengakibatkan ya sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Dia berburu. Ya. Dia pengen berburu. Ketika dia berburu pengen menembak burung, ternyata yang kena adalah manusia. Dia berburu boleh, tapi ternyata menembak dan kemudian manusia sampai meninggal dunia. Maka ini ya yang disebut sebagai ketidaksengajaan. Ya. Yang kedua adalah lupa. Ya. Lupa, ya. Awalnya dia tahu, paham, tapi kemudian dia tidak ingat dan lupa. Kemudian yang ketiga dipaksa. Sekarang kita membahas tentang salah atau tidak sengaja. Ketidaksengajaan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Karena orang ini tidak bermaksud, tidak memiliki niat, ya. Kita sudah contohkan di antaranya meskipun membunuh. Jadi dulu ketika pada zaman Nabi ada seorang sahabat yang dibunuh oleh sahabat. Namanya adalah Yaman dalam perang Uhud. Ya. Perang Uhud ketika Nabi SAW ya, berperang, yang mana musuh ketika itu adalah 3.000, sedangkan Nabi bersama tentara para sahabat hanya 700. Kondisi ketika itu carut marut ketika beberapa tentara-tentara pemanah yang diletakkan oleh Nabi di Jabal Rumat, di gunung pemanah, yang nama gunung ini sebenarnya adalah Jabal Ainain. Sekarang terkenal dengan Jabal Rumat yang dulu lumayan besar, tapi kalau panjenengan umrah ke sana ngelihat di masjid di Medina sekarang kelihatan agak kecil, ya, karena banyak urukan-urukan gitu. Itu ada 50 pasukan pemanah yang diletakkan oleh Nabi untuk sebagai kunci kemenangan ibaratnya, ya. Dan Nabi sudah mengatakan, mewanti-wanti kepada mereka, wahai pasukan pemanah, kalian melihat, ya, kami meninggal, jangan turun. Kalian melihat kami menang, jangan turun. Ya. Ketika sudah ditabuh genderang perang, ya, pakai takbir, dikumandangkan, terjadilah kemudian peperangan yang dahsyat, dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, ketika dimenangkan oleh kaum muslimin, kaum kafir ketika itu yang jumlahnya 3.000, yang maju itu sekitar 2.000 karena dibagi menjadi 3 sayap, ya. Sayap tengah, sayap kanan, sayap kiri. Sayap tengah langsung dipimpin oleh ya Abu Sufyan. Sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Sayap kanan dipimpin oleh ya Khalid bin Walid. Nah, yang di kanan ini sembunyi. Diserang oleh 2 sayap dan mereka kocar-kacir dikejar oleh kaum muslimin sampai jauh. Ternyata yang di atas gunung Uhud atau yang di atas gunung pemanah atau Jabal Rumat ini kemudian tidak mengindahkan wasiat-wasiat Nabi. Dia melihat banyak barang rampasan. Berupa apa barang rampasannya? Emas? Tidak, karena perang nggak bawa emas. Barang rampasan yang berharga ketika itu ya pedang. Ya. Sejak dulu sampai sekarang yang namanya ya alat-alat peperangan itu mahal. Sekarang roket satu aja berapa itu? Ya. Zaman dulu juga begitu. Pedang itu mahal. Mereka pengen mengumpulkan, tidak untuk memiliki, tapi kan dilarang oleh Nabi, maka turun. Nah, ketika kemudian mereka turun, tentaranya Khalid bin Walid putar dan naik ke atas. Ketika itu kocar-kacir. Kenapa kocar-kacir? Karena kaum kafir itu sudah lari dikejar oleh kaum muslimin, sedangkan di belakang itu Khalid bin Walid naik dan kemudian meninggikan panjinya orang kafir Quraisy dan membunyikan yel-yel kaum Quraisy. Maka kaum Quraisy yang melari itu kaget, loh. Kita ini dikejar, kalah.
tapi di belakang kok yel-yel kemenangan bunyi. Ya. Akhirnya dia balik. Nah, ketika kaum muslimin ngejar, itu ada satu orang Yaman namanya. Itu yang tidak diwajibkan perang oleh Nabi, berada di Medina, tapi tiba-tiba dia itu karena rasa girohnya untuk jihad muncak, dia ingin berangkat jihad. Nah, pas dia itu berangkat di tengah-tengah orang yang lari tadi, maka berpapasan dengan kaum muslimin yang sedang mengejar, dan dia tidak tahu kalau ini adalah Yaman, itu adalah orang Islam. Akhirnya dibunuh. Sedangkan Hudzaifah, anaknya, jadi Hudzaifah ibnu Yaman, sahabat rahasianya Nabi, ya, itu teriak-teriak, itu bapakku, itu bapakku. Nah, tapi kaum muslimin nggak ngerti, kondisi carut marut, ya dibunuh. Ya. Nah, ketika itu maka terbunuh. Nah, meskipun demikian, ya membunuh, tapi tidak sengaja, maka tidak menjadi ya dosa. Ya, tidak terjadi dosa. Kenapa? Karena tidak sengaja. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian contoh lagi, ya, ketika pada zaman Nabi juga, ya, ada seorang namanya Muawiyah ibnu Hakam. Ya enggak sengaja juga. Ketika dia awal-awal itu sholat, ya, pahamnya sholat itu boleh ngomong. Karena awal-awal sholat itu boleh ngomong. Ya. Sampai turun ayat wa qumu lillahi qanitin, dan salatlah kamu kepada Allah itu qanitin, yang khusyuk, enggak boleh ngomong itu. Nah, pas Allahu Akbar, bacalah Al-Fatihah oleh Nabi SAW, sampai ternyata ada orang bersin, jing gitu. Muawiyah bin Hakam mengucapkan yarhamukallah gitu. Sahabat-sahabat melotot semua gitu. Dia dipelototin, enggak enak. Ini ngapain sih kalian semua kok marah-marah ke saya gitu. Sahabat makin kemudian menepuk ininya gitu. Ya. Karena dia nggak paham, dipelototin malah kemudian kenapa kalian semua kok marah? Dalam kondisi sholat. Gitu. Maka sahabat tidak bisa sabar, akhirnya dia memukul-mukul pahanya. Akhirnya dia diam. Ya. Begitu selesai salam, Nabi kemudian mendatangi Muawiyah ibnu Hakam dan mengatakan, Inna hadhi shalah la yasluhu fiha al-kalam. Salat ini enggak sah kalau ngomong, ya. Innama huwa, ya, sungguhnya salat itu isinya apa? Tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Tasbih, takbir, dan qiraatul Qur'an. Maka kata Muawiyah bin Hakam, ma ra'aitu mualliman ahsana minhu qabla wala ba'dahu. Saya enggak pernah melihat ada orang yang ngajar, pengajar, muallim, mudarris yang lemah lembut seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya dan setelahnya. Artinya semua orang marah-marah gitu ya. Nabi itu kemudian mengatakan sholat itu tidak sah di dalamnya itu ngomong. Dia hanya tasbih, takbir, dan baca Al-Quran. Tapi ketika itu Nabi tidak memerintahkan dia untuk mengulangi. Padahal kalau kita sholat ngomong, batal. Ya. Tapi tidak disuruh mengulangi. Kenapa? Karena tidak sengaja, tidak tahu. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian lupa, ya, itu yang pertama, tidak sengaja, ya, lupa. Maksudnya lupa adalah dia tahu hukumnya, akan tetapi dia lupa, ya. Dia tahu, tapi dia lupa hukum tersebut. Ya. Yang membedakan dengan yang pertama, kalau yang nggak sengaja, dia nggak tahu hukumnya. Ya. Tapi kalau lupa dia tahu, tapi kemudian dia tidak ingat ketika pada itu. Contohnya banyak. Ada orang yang imami pas kita sholat, ya, imamnya setelah waladhdallin amin, ternyata bacanya apa? Innamal a'malu binniyat. Loh, ini bukan Al-Quran, hadis. Ya. Dipakai, saking ngapalkannya hadisnya mungkin gitu. Nah, seperti ini boleh apa tidak gitu? Ya, kalau dia lupa, ya nggak jadi masalah. Contohnya ada orang sholat, sudah Allahu Akbar, sudah sholat, ternyata ada Assalamualaikum. Karena ini langsung dijawab Waalaikumsalam. Gitu. Lupa kalau dia sholat. Dan aslinya nggak boleh. Tapi kalau dia lupa maka tidak apa-apa. Sebagaimana orang yang, ya, puasa kemudian makan. Ya. Maka dibolehkan. Man shoma fanasiya fa akala aw syariba, ya, falyutimma siyamu. Barang siapa yang puasa kok makan minum, maka sempurnakan puasanya. Fa innama at'amahullahu wa saqah, karena itu sebetulnya Allah memberi makanan dia dan juga memberikan minuman dia, ya.
Termasuk banyak sekali kalau lupa ya. Termasuk lupa atau ketiduran ya. Tidak jadi masalah. Ya barang siapa yang sampai ketiduran ya, atau kemudian lupa saking sibuknya kerja atau semangatnya atau sampai kemudian dia lupa sholat. Ya, kalau dia lupa dosa enggak? Ya, tidak dosa sebetulnya kalau lupa ya. Tapi nanti akan ada hukum-hukum tersendiri ya. Dan lupa itu sebetulnya mirip dengan jahil ya, mirip dengan bodoh ya. Jadi orang yang bodoh juga ini masuk hukum yang keempat. Tadi kan yang kita bahas kan ibaratnya ya tidak sengaja lupa ya, kemudian dipaksa. Nah, lupa itu mirip dengan orang bodoh karena lupa ini dia enggak bodoh tapi juga lupa ya. Nah, orang bodoh malah lebih, maka orang bodoh juga sepertinya ya dimaafkan. Contohnya kalau ada orang ya memang enggak tahu, benar-benar enggak tahu. Ya, enggak tahu kalau kamu kemudian ya kalau sudah balik itu harus sholat ya. Dia nggak tahu ketika meninggalkan sholat dan dia benar-benar nggak tahu maka tidak apa-apa ya. Karena dia tidak tahu. Dan banyak ada orang-orang pedalaman itu nggak tahu kalau zina itu nggak boleh dan berzina ya. Karena sangat jauh. Kemudian dia sudah masuk Islam, tapi belum ada yang dakwah. Kalau memang benar-benar tidak tahu, maka tidak jadi masalah. Tidak terjadi masalah. Contohnya juga termasuk salah kiblat. Ya udah berijtihad, tapi nggak tahu kalau itu kemudian bukan kiblatnya, maka tidak apa-apa. Ya. Adapun kalau dia sudah tahu, ya, maka tidak dapat udzur ya, tidak dapat udzur. Contohnya dia sudah tahu itu nggak boleh membunuh, meskipun dia nggak tahu secara persis kalau membunuh itu hukumannya adalah pancung. Ya. Dia tahunya membunuh itu nggak boleh. Gitu. Akhirnya dia membunuh, ternyata hukumannya pancung, tetap harus dipancung. Dia sudah tahu kalau membunuh itu sesuatu yang dilarang, tapi ternyata ya hukumannya kok berat gitu, tetap harus di kisos ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Kemudian yang dipaksa. Ya. Ini pembahasan memang agak cepat ini. Yang terpaksa ya. Jadi yang terpaksa ini juga kondisinya ada dua kondisi. Contohnya yang dipaksa yang pertama ini ya dia tidak memiliki kemampuan sama sekali. Maka ini udah dia ya kalau kondisinya diikat, tidak bisa apapun dan dipaksa untuk membunuh, menjadi mesin pembunuh, maka orang yang seperti ini tidak dapat dosa. Artinya dia diikat. Kemudian terikat ini dia kemudian dibuat mesin untuk membunuh, untuk menusuk atau untuk apa sehingga membunuh orang, maka dia tidak menjadi apa-apa. Kalau memang terpaksanya dia dalam kondisi terikat. Kalau sudah diikat ya. Tapi yang kedua, dia dipaksa tapi dia memiliki kemampuan untuk melakukan atau tidak. Contohnya dia dipaksa puasa tapi dipaksa makan, kalau enggak dibunuh. Maka boleh makan. Tapi kalau seandainya dia dalam kondisi kedua masih bisa melakukan atau tidak, kok dipaksa membunuh? Kira-kira ya dia berdosa apa enggak kalau membunuh? Berdosa. Jadi kalau kita enggak dalam kondisi terikat, tapi kita disuruh membunuh, kalau kamu enggak membunuh, kamu dibunuh. Maka seperti ini kita tidak boleh membunuh. Kenapa? Karena jiwa dengan jiwa nilainya sama. Kita tidak lebih baik daripada orang lain. Ya. Tapi kalau kita dalam kondisi diikat, kemudian diberikan pisau atau apa di tangan kita yang dalam kondisi terikat dan ditusukkan, maka ketika kita membunuh saat itu kita tidak menjadi masalah. Artinya kita tidak perlu kemudian dikisos. Tapi kalau kemudian kita memiliki kemampuan, memiliki tenaga, dipaksa bunuh, kalau kamu nggak bunuh, kamu saya bunuh. Terus kita membunuh, kita tetap dosa dan kita kena kisos. Kenapa? Karena ya terpaksa yang seperti ini itu hukumnya sama. Beda dengan kalau kemudian kita dipaksa
untuk memakan yang haram. Kalau tidak, kamu dibunuh. Ya. Artinya berarti ya ini tidak jadi masalah. Ya. Kita makan yang haram tidak. Seperti Ammar bin Yasir. Ibunya, ya, bapaknya Ammar sama Sumayyah dibunuh. Tinggal giliran Yasir sama Sumayyah dibunuh. Tinggal giliran Ammar. Ammar mau dibunuh juga. Kalau kamu nggak mau dibunuh, kamu ucapkan kalimat-kalimat kufur. Akhirnya dia mengucapkan kalimat kufur dan dia menangis di depan Nabi. Ya, akhirnya kemudian turunlah ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Gak apa-apa orang yang dipaksa. Nah, ini termasuk yang menguatkan hadis ini ya, ayat ini termasuk illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang yang kemudian dipaksa tapi hatinya masih penuh dengan iman, dipaksa untuk kufur, kalau enggak kufur dibunuh. Boleh. Bahkan Nabi mengatakan kalau nanti kok kemudian diulangi lagi, kamu dipaksa lagi, kamu ucapkan lagi kalimat kufur, enggak jadi masalah. Tapi ya dalam masalah ini kalau seandainya dia tidak mau mengucapkan kalimat itu dan meninggal dunia, itu juga derajatnya tinggi, lebih tinggi. Ya. Sebagaimana Imam Ahmad pernah dipaksa. Dalam kondisi ketika zaman Imam Ahmad itu ada orang-orang Mu'tazilah yang kemudian pahamnya juga seperti Jahmiyah, yang mereka kemudian mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ya. Dan semua orang dipaksa mengatakan Al-Quran makhluk, kalau tidak dibunuh. Ya. Kalau tidak dibunuh atau dipenjarakan. Menyingkir, Imam Syafi'i menyingkir, semuanya dipaksa, ya, dan semuanya banyak yang kemudian mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ada yang tauriyah, ada yang beneran, ya. Kenapa? Karena terpaksa. Tinggal Imam Ahmad. Nah, kalau Imam Ahmad mengatakan ya Al-Quran itu makhluk, nggak dosa. Kenapa? Karena terpaksa. Cuman masalahnya kalau seandainya Imam Ahmad mengatakan seperti itu, siapa lagi yang akan mempertahankan? Sedangkan dia menjadi imam dan perkataannya akan ditulis oleh orang banyak, ribuan orang itu menunggu Imam Ahmad mengucapkan Al-Quran adalah makhluk. Tinggal Imam Ahmad ibaratnya. Maka dia tidak mau mengatakan. Padahal setiap hari dipukul. Muridnya mengatakan, wahai imam, tinggal mengatakan Al-Quran itu makhluk, kenapa tidak mau? Sedangkan ini adalah darurat. Ini adalah paksaan. Tapi derajat yang tidak mau karena itu lebih tinggi, tapi dia juga harus sabar. Kalau nggak dibunuh, ya itu lebih tinggi derajatnya. Ya. Tapi kalau seumpama dia mengucapkan Al-Quran itu makhluk, juga tidak dosa. Kenapa? Karena dalam kondisi dipaksa. Ya. Cuman Imam Ahmad kan memikirnya ini adalah ibaratnya ya gerbang terakhir. Kalau seandainya mengucapkan, ditakutkan semuanya kemudian percaya bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang jadi ya penguat hadis ini, innallaha tajawaza an ummati ya al-khata'u wa nisyan wa mastuqrihu, di antaranya ayat tadi, ya. Yang pertama ayat walaisa alaikum junahun An-Nahl illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kalau orang-orang ini kemudian dipaksa ya untuk berbuat kufur, enggak apa-apa, yang penting hatinya masih penuh dengan keimanan, ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan tetapi ya masalah-masalah yang dimaafkan ini apakah kemudian benar-benar ketika dimaafkan oleh Allah kemudian tidak ada hukum yang lain? Contohnya kalau kita sholat dan lupa wudu, ya, dosa nggak kita sholat lupa wudu atau dalam kondisi junub, ya. Junub, malas mandi, tiba-tiba mendengar adzan, langsung kita wudu, kemudian kita ke masjid, ikut sholat, bahkan ngimami ibaratnya, dosa nggak? Ya. Nggak dosa. Kenapa? Karena lupa. Tapi kemudian kalau kita ingat, kita masih wajib untuk mandi dan ganti sholat. Enggak kemudian, tadi kan sudah sholat, lupa kan sudah dimaafkan, akhirnya udah enggak usah sholat lagi. Enggak, tetap harus sholat, ya. Tetap harus kemudian diganti, ya. Sebagaimana kalau ada orang yang kemudian tidur sampai waktu maghrib itu habis, sudah masuk isya, maka
dia tetap harus sholat. Kadang-kadang orang yang nggak ngerti udah nggak sholat lagi. Padahal Nabi jelas mengatakan man nama an sholatin au nasiya anha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur sampai nggak sholat ya, atau lupa sampai nggak sholat, waktunya sudah habis. Ya, falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaknya dia langsung sholat begitu dia ingat. Kalau sudah ingat langsung sholat. Ya. Kadang-kadang udah masa boleh sholat? Ya, boleh, emang itu waktunya. Ya, sudah habis karena. Ya. Nah kalau seandainya kita mengakhirkan sholat sampai habis waktunya, ini yang dosa dan dosa besar. Ya. Tapi kalau kita lupa, ketiduran sampai kemudian tidur ya menjelang maghrib sampai bangunnya itu habis isya, ya harus kemudian langsung sholat maghrib baru kemudian sholat isya, ya. Wajib, ya. Itulah yang harus kemudian dilakukan. Kemudian hal yang tidak dimaafkan begitu saja, ya, termasuk seperti apa? Ya, seperti hal yang berkenaan dengan hak hamba, membunuh tanpa sengaja. Iya, kita tidak dosa, ya. Akan tetapi tetap kita harus kena denda. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man qatala mu'minan ya khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin." Barang siapa membunuh mukmin khata', tidak sengaja, fatahriru raqabatin mu'minatin aw diyatun musallamatun ila ahlihi. Dia harus memerdekakan budak atau diat, membayar 1000 ya unta. Membayar 100 unta, ya. Jadi harus masih tidak kemudian meskipun dimaafkan lalu kemudian selesai, tidak. Ya. Sampai kalau kita kemudian tidak sengaja pinjam sepeda motor kemudian ditabrakkan, ya. Atau kita tidak sengaja pinjam HP kemudian ternyata jatuh kemudian masuk ke air, apakah kemudian dimaafkan begitu saja? Ya. Kira-kira tidak sengaja. Ya. Kalau tidak sengaja dan masih ada ya berhubungan dengan haknya manusia, maka kita tetap harus menggantinya. Ya. Karena ini adalah hak manusia, ya. Maka kita harus tetap mengganti. Jadi tidak kemudian gampang-gampang ketika saya tidak sengaja, maaf, ya selesai, enggak. Ya. Kalau kita sudah meminjamnya, ya, kecuali kalau memang ada namanya ya, kaidah usul fiqh atau kaidah fikih ya ad-dhamin al-amin, ya. Kemudian kalau orang yang jujur itu ya yang tidak kemudian teledor, maka tidak kemudian menggantinya. Tapi ini dalam kondisi kalau kita yang memerintahkan, contohnya kita berikan dia amanah begini, ternyata kemudian dia tidak sengaja, artinya tabrakan atau apa, maka di situ ya ada sebagian ulama mengatakan ya tidak wajib, ya. Tapi yang minjam, yang kemudian kita memang haknya kita minjam kemudian ternyata hancur gara-gara kita meskipun tidak sengaja, di sini masih ada kewajiban untuk mengganti dan itu dimaafkan oleh Allah. Nah kalau kita sengaja pinjam HP sengaja dibanting, ya itu dosa, ya. Itu dosa, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang bisa kita ambil dari faedah hadis ini adalah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Islam, ya. Jadi begitu luasnya rahmat Allah yang mana Allah bisa untuk mengazab dan mencatat dosa bagi orang-orang yang lupa kemudian dipaksa sebagaimana orang-orang dulu. Ada yang mengatakan syariat zaman dulu itu enggak ada terpaksa, itu kemudian tidak ada uzur, ya. Di antara satu riwayat yang dikatakan ketika ada orang yang masuk ke gerbangnya orang lain, di situ ada patung, ya. Jadi ada riwayat dakhala ar-rajulu ya an-nar fi dzubab wa dakhala ar-rajulu al-jannata fi dzubab. Seorang laki-laki masuk neraka gara-gara lalat dan seorang laki-laki masuk surga gara-gara lalat, ya. Bagaimana bisa seorang ini ya pengen masuk ke suatu daerah yang mana di situ gerbangnya ada berhala, tidak diizinkan masuk ke situ kecuali dia mau korban, ya. Maka ketika orang pertama mau masuk disuruh korban, qarib, ya. Korban untuk berhala kami,
Kata orang itu, saya nggak punya apa-apa. Ya. Qarrib walau dubaban. Kalau begitu, kalau kamu nggak punya apa-apa, cari lalat dan korbankan untuk berhala. Maka kemudian dikorbankan ini. Akhirnya dia dibolehkan untuk masuk daerah situ dan meninggal masuk neraka. Yang kedua tidak. Disuruh berkorban, dia mengatakan saya tidak punya apa-apa untuk berkorban. Enggak apa-apa, korbankan meskipun lalat. Demi Allah, saya tidak akan berkorban, ya, kecuali untuk Allah. Kenapa? Meskipun dia mau dibunuh, tetap dia enggak mau korban karena syariat zaman dulu itu tidak ada, ya. Seperti syariat zaman Nabi. Di antaranya, ya, pensyarah hadis menyebutkan gitu. Artinya dia kan boleh, kan dia terpaksa kemudian mengorbankan itu untuk patung, ya. Tapi jawabannya ulama tidak. Zaman dulu itu tidak ada terpaksa. Ya. Makanya ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita, ya, umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau terpaksa boleh melakukan yang haram. Di antaranya ya makan daging-daging seperti babi atau kemudian bangkai atau apa, ya boleh. Selama untuk menghidupkan atau menegakkan tulang kita yang mungkin kalau kita tidak makan kita mati. Dan banyak syariat-syariat yang dulunya tidak dibolehkan dan dibolehkan sekarang. Di antaranya apa? Ghanimah. Di antaranya ghanimah khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang dulu perang dapat barang rampasan dikumpulkan dan nanti akan ada api dari langit langsung hilang. Pada zaman Nabi barang rampasan dibolehkan. Makanya Nabi mengatakan, ya, Nabi SAW utitu khamsan, saya diberikan 5 hal yang tidak diberikan oleh umat-umat sebelumnya, ya. Kata Nabi SAW, ya, nusirtu ya birru'bi masiratasyar, saya itu dimenangkan oleh Allah, ya, dengan apa? Musuh-musuhnya itu pada takut. Meskipun kalau mau perang itu masih ada perjalanan 1 bulan. Maksudnya musuhnya itu kalau pengen ke Nabi itu masih 1 bulan perjalanan, itu mereka sudah takut. Waju'ilat liyal ardu kulluha masjidah wa tahura, dan masjid dan semua tanah itu bisa dipakai untuk sholat dan juga untuk wudhu. Kalau zaman-zaman dulu tidak. Sebelum Nabi sholatnya ya di tempat sholat. Dan Nabi itu ya diberikan kekhususan bisa sholat di mana saja termasuk umatnya. Ya termasuk ghanimah, ya, dan lain sebagainya. Jadi ini luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena tidak diadab atau diambil dosanya ketika seorang itu lupa atau kemudian tidak sengaja dan terpaksa. Kemudian hal-hal 3 hal tadi diampuni oleh Allah itu karena keutamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena keutamaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang dimaksudkan oleh hadis ini nisyan, lupa, itu adalah ya tidak sengaja. Sekali lagi tidak sengaja, bukan kemudian yang khata itu maksudnya tidak sengaja. Bukan kemudian salah biasa tapi tidak sengaja. Kalau salah terus enggak dihukumi dosa ya enak, tapi tidak sengaja, ya. Kalau tidak sengaja. Mungkin itu yang bisa kita ambil dari beberapa faedahnya, ya. Sebelum kita mungkin tutup, karena hadisnya pendek tapi lumayan lah gitu. Mungkin barangkali ada pertanyaan. Ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.